Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih tetap semangat ya untuk belajar daring kita tentunya. Untuk hari ini kita akan belajar tema 4 subtema 2 untuk muatan pembelajaran SBDP. Nah, yang akan kita bahas adalah tentang pola lantai tarian. Baiklah, kita langsung saja ya. Anak-anak, pernahkah kalian menonton sebuah pertunjukan tari? Ataupun berlatih tarian baik di sanggar, rumah, ataupun sekolah? Pernah ya? Jika kita amati, para penari akan membentuk posisi tertentu sehingga saat mereka menari akan terlihat indah dan rapi. Formasi ataupun bentuk yang dilakukan oleh para penari tersebut itulah yang disebut dengan pola lantai. Maka yang disebut dengan pola lantai adalah garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerak tari. Nah, pola lantai harus dikuasai oleh para penari, baik yang penari tunggal, berpasangan, ataupun kelompok. Dalam tarian ada dua pola garis dasar. Yang pertama adalah pola garis lurus dan yang kedua adalah pola garis lengkung. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah pola garis lurus. Pola garis lurus ini terdiri dari garis horizontal, yaitu garis yang lurus ke samping, lalu garis vertikal yang lurus ke depan, garis diagonal yang lurus menyamping, lalu ada garis zigzag, segitiga, segi empat, segi lima. Intinya membentuk garis lurus ya. Kalau tadi kita sudah membahas pola garis lurus, sekarang kita akan membahas pola garis lengkung atau yang disebut juga dengan curve. Lalu apa saja ya yang termasuk dalam pola garis lengkung atau curve? Yang pertama adalah pola garis lingkaran, lalu pola yang membentuk angka 8, lalu lengkung ke depan dan lengkung ke belakang. Selanjutnya kita akan bahas beberapa contoh tari kreasi daerah dan pola lantai yang terbentuk pada tarian tersebut. Yang pertama adalah tari piring. Tari piring yang berasal dari Sumatera Barat ini menggunakan pola lantai garis lengkung dan membentuk lingkaran. Lalu yang kedua adalah tari saman yang berasal dari Aceh. Nah, untuk tari saman ini menggunakan pola lantai garis lurus ke samping atau yang disebut dengan horizontal. Lalu ada tari pendet yang berasal dari Bali. Nah, tari ini menggunakan pola lantai garis lengkung. Lalu yang keempat adalah tari kecak yang berasal dari Bali menggunakan pola lantai lingkaran. Lalu ada tari skapur sirih yang berasal dari Jambi menggunakan pola lantai diagonal. Menari merupakan kegiatan yang menyehatkan loh, karena menggerakkan anggota tubuh kita. Nah, dalam menari hendaknya kita menggunakan pola lantai supaya gerak yang diperagakan oleh penari itu akan terlihat lebih indah dan rapi. Pola lantai ini diperlukan oleh para penari agar mengetahui arah perpindahan gerak supaya tidak saling bersinggungan atau bertabrakan. Nah, tarian yang menggunakan pola lantai menjadikan tarian lebih indah. Selanjutnya kita akan bahas dua jenis tari daerah yang menggunakan pola lantai yang berbeda. Yang pertama adalah tari jaran kepang yang berasal dari daerah Yogyakarta. Untuk tari jaran kepang menggunakan gabungan antara garis lurus dan garis lengkung. Lalu apa saja ya pola yang digunakan di dalam tari jaran kepang? Yang pertama adalah pola lantai lingkaran, garis lurus vertikal yaitu dari depan ke belakang, dan garis lurus horizontal atau dari kiri ke kanan. Nah, untuk pola lantai pada tari jaran kepang ini tidak memiliki makna tertentu ya. Pola lantainya hanya dibuat untuk formasi atau arah para penari dalam menari. Nah, berbeda dengan tari Bedaya Semang yang juga berasal dari Yogyakarta. Untuk tari klasik ini, dia memiliki pola lantai serta nama gerakan pada setiap gerakannya, seperti gawang jejer wayang, gawang tiga-tiga, gawang perang, dan gawang kalajengking. Selanjutnya kita akan berlatih untuk menentukan nama serta menggambar pola lantai pada setiap tari daerah berikut ini. Yang pertama adalah tari saman yang berasal dari Aceh ya. Lihat dari gambarnya kita bisa menentukan bahwa tari saman ini menggunakan pola lantai garis lurus atau horizontal. Lalu seperti apa gambar pola lantainya? Itu seperti yang ditunjuk oleh arah panah ya, yang dari kiri ke kanan lurus.
Yang kedua adalah tari pendet yang berasal dari Bali. Nah, untuk pola lantainya adalah pola lantai garis lurus. Garis lurus apa? Diagonal ya. Lalu apa ya fungsi atau kegunaan pola lantai tari? Yang pertama adalah menata gerakan yang akan dilakukan oleh para penari. Yang kedua, menciptakan kekompakan dalam tarian kelompok. Yang ketiga, mempermudah penari dalam melakukan perpindahan posisi dan gerakan. Lalu yang keempat, menambah nilai estetika atau keindahan sebuah karya tari. Selanjutnya yang akan kita bahas tentang makna pola lantai. Untuk garis lurus akan memberikan kesan lembut, garis mendatar memberikan kesan istirahat, garis melingkar atau melengkung memberi kesan manis, dan garis diagonal akan memberikan kesan yang kuat. Bagaimana, bisa dipahami ya? Untuk hari ini bisa Eva akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.